Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami mendapat membuat proyek yaitu aplikasi penggajian. Bentuk aplikasinya seperti ini. Dan nantinya akan kita bahas bagaimana pembuatannya dan bagaimana codingan source code dan cara pembuatannya secara singkat atau membedah sedikit. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Lutfi Aldri Permana. Kemudian teman saya. Perkenalkan, nama saya Febrian Rizky Adi Sutya. Dan saya Indah Wulandari. Baik, untuk persingkat waktu, langsung saja kita untuk membahas sedikit mengenai pembuatan aplikasi yang kami buat sebelumnya. Baik, dalam tahapan pembuatan aplikasi, kami membagi bagian-bagian dalam pembuatan aplikasi ini. Di antaranya, dalam merancang desain dari Java Graphical Unit Interface, itu merupakan bagian dari teman kami, Indah. Dan yang kedua, untuk pembahasan mengenai pengkoneksian database atau yang berdasarkan dengan basis data yang berhubung dengan MySQL, itu yang mengerjakan adalah saya. Kemudian untuk pengurusan pemrograman atau pengkodingan itu ditangani oleh teman saya, Febrian Adistio. Baik, mungkin untuk membahas sedikit mengenai desain atau Java Graphical Unit akan dibahas oleh teman kita, Indah. Padanya dipersilahkan. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai GUI atau desain dari aplikasi yang akan kami buat, yaitu mengenai aplikasi penggajian karyawan Ampera Rancak Bana. Jadi untuk membuat desain aplikasi seperti ini, yang pertama kita lakukan yaitu di package-nya kita membuat ini JFrame form. Setelah itu nanti akan menghasilkan seperti kotak di sini. Yang selanjutnya akan kita isi dengan 8 label untuk mengisi nama, jabatan, gaji Anda, jam kerja, tunjangan, bonus, potongan, dan gaji bersih. Sementara kotak di sini akan diisi dengan text field yang ada di swing controls ini. Kecuali yang ini, jabatan yang kasir ini diisi dengan combo box. Selanjutnya, untuk pembuatan nama di sini, kita memakai font Times New Roman dengan bold dan ukurannya yaitu 14 karena ini bukan judulnya. Selanjutnya kita mengisi 6 button yang nantinya akan diisi source code. Di sini ada yang pertama tambah data, hitung, simpan, reset, hapus, dan keluar. Yang selanjutnya di sini ada tabel yang berguna untuk menyimpan dan menampilkan dari database. Baik, inilah bentuk dari aplikasi penggajian yang kami rancang. Bentuk sederhananya seperti ini. Oke, baik. Terima kasih kepada Indah. Begini bentuk dari aplikasi kami menggunakan Java JFrame Form. Kami mengandalkan fitur dari NetBeans yang mempunyai fitur pembuatan Java GUI yang diantaranya menggunakan JFrame Form. Baik, untuk selanjutnya yaitu pemrograman dari masing-masing fungsi dari JFrame Form ini agar dapat berjalan dengan semana mestinya. Baik, itu akan dijelaskan oleh teman kita, Febrian. Kepadanya waktu dan tempat dipersilakan. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang penerapan konsep OOP
atau Object Oriented Programming yang terdapat pada shortcode atau coding pada proyek aplikasi penggajian yang kami rancang sebelumnya. Yang pertama yakni penerapan inheritance. Inheritance mengandung unsur anak kelas, induk kelas, dan kelas anak. Yang dimana program aplikasi ini terdapat pada public kelas gajian extend java.swing.jframe. Yakni kata keyword extend, yakni adalah syarat dari sebuah inheritance atau pewarisan. Yang dimana kelas gajian mendapat pewarisan dari Java GUI, yaitu Java Swing JFrame, yang berfungsi untuk kemudahan menghubungkan halaman tampilan GUI dengan kelas-kelas fitur atau kelas anak yang berisi metode tampilan pada aplikasi tersebut dapat terhubung. Selanjutnya, yakni terdapat metode void, yakni private void kosongkan from. Dengan metode tersebut menggunakan atribut private yang berfungsi untuk membatasi hak akses pada metode ini, yang terdapat atribut dari Java GUI seperti txt nama, teks CB jabatan, teks gaji, teks jam, teks tunjangan, bonus, potongan, dan gaji bersih. Dan untuk selanjutnya, yaitu metode private void tampilkan data. Nah, juga sama seperti pada metode sebelumnya, yakni metode void dengan atribut akses private. Pada metode ini terdapat exception handling, yakni statement three catch. Statement three catch yang digunakan untuk mengurung eksekusi yang menampilkan kesalahan, sehingga dapat berjalan tanpa dihentikan secara langsung. Di dalam statement three catch, ini juga terdapat perulangan, yakni perulangan while. While res.next. Perulangan while digunakan untuk menghitung perulangan nomor selama kondisinya bernilai true atau benar. Dan selain perulangan, ada juga encapsulation, yakni encapsulation method setter yang digunakan untuk membungkus variabel. Untuk selanjutnya, yaitu penerapan konstruktor. Yaitu konstruktor public gajian yang digunakan untuk memberikan nilai awal. Nah, pada konstruktor tersebut berisi pemanggilan metode seperti metode ini komponen, tampilkan data, dan kosongkan data. Dan untuk selanjutnya, yaitu terdapat instansiasi metode dan penerapan polimorfisme. Yang pertama yaitu polimorfisme, yaitu metode tersebut identik sama, namun memiliki perilaku yang berbeda-beda. Seperti txt nama action per format, teks tunjangan action per format. Dan untuk selanjutnya yaitu penerapan percabangan if else if, karena pada program aplikasi ini dirancang melebihi lebih dari 2 blok, yakni double dengan tipe data double gaji atau JK, dan double gaji dan double jam kerja. Nah, pada double tunjangan kita isikan jika gaji di atas sama dengan 1 juta, maka tunjangannya yakni sebesar 100.000. Dan else if atau jika lagi gaji di atas sama dengan 1.500.000, maka tunjangan yang didapatkan adalah 150.000. Dan jika lagi gaji yang didapatkan yakni melebihi di atas sama dengan 2 juta, maka tunjangan yang didapatkan yakni 200.000. Yang terakhir yakni else tunjangan sama dengan 0. Apabila tidak ada yang diinputkan, maka hasilnya akan 0. Yang selanjutnya yaitu double bonus. Jika jam kerja di atas sama dengan 72 jam, maka bonus yang didapat sama dengan 200.000. Dan jika di bawah atau tidak ada, maka bonusnya akan 0.
Yang terakhir ya ini potongan. Jika jam kerja di bawah sama dengan 48 jam, maka akan mendapatkan potongan yakni 100.000. Dan apabila melebihi dari itu, ya ini else potongannya sama dengan 0. Dan untuk selanjutnya, penerapan metode setter lagi, yaitu encapsulation. Selain encapsulation, ada juga penerapan polymorphisme lagi, yaitu free void, TB tambah action per format, TB keluar action per format, dan TB simpan action per format. Ya, ini sama, identik, namun memiliki yang berbeda-beda. Dan untuk selanjutnya, yaitu penerapan exception handling, yaitu statement trickets lagi. Ya, ini pada proses penginputan data ke database. Nah, statement tricket ini digunakan untuk proses penginputan data ke database agar tidak terjadi kesalahan atau error. Nah, selanjutnya ini pada metode private voidable karyawan mouse click get. Nah, ya ini berbentuk metode void yang digunakan untuk menuliskan di tabel pada Java GUI nanti. Nah, pada metode ini terdapat inisialisasi variabel-variabel yang bertipe data, int, dan string seperti int baris, string nama, string jabatan, string gaji, string jam, tunjangan, bonus, potongan, dan gaji bersih sendiri. Selanjutnya, ya ini, pada metode TB hapus action for format, terdapat statement trickets lagi yang digunakan untuk penghapusan data pada database. Dan yang terakhir, pendeklarasian variabel dan penerapan kembali encapsulation yang digunakan untuk membungkus data atau variabel agar tidak bisa diakses oleh kelas lain. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya jelaskan. Dan untuk mengenai kelanjutan, kami serahkan pada Lutfi Aldi Permana. Terima kasih. Terima kasih kepada Febri. Untuk tadi pembahasannya mengenai penjelasan tentang fungsi dari pemrograman dari masing-masing dari misalnya seperti button dari tambah data yang telah dijelaskan oleh Febri tadi, dan seperti banyaknya konsep OOP yang kami gunakan. Oke, selanjutnya mungkin saya akan menjelaskan tentang penggunaan sistem basis data yang berfungsi untuk menyimpan dan menampilkan data pada aplikasi sederhana yang kami buat itu. Baik, di sini mungkin saya membuat kelas config terlebih dahulu. Kelas config ini diisi untuk mengisi bagaimana mengkoneksikan database server ke dalam aplikasi yang telah kami buat. Apa saja statement atau pemrogramannya? Yang pertama, kami mendeklarasikan kelas config. Kami menggunakan static method connection dengan variabel yang bernama, kami beri nama MySQL config. Dalam kelas config ini, kami juga mendeklarasikan static method connection dengan nama config.db, dan di sini dia dilemparkan dengan SQL exception. Mengapa dilemparkan? Agar bertujuan untuk exception handling atau merubah statement error agar dapat dimengerti oleh pengguna. Contohnya apabila pengguna lost connection, maka akan tertulis koneksi gagal, begitu. Dan kemudian kami menggunakan operasi try dan catch. Di dalam try ini terdapat masing-masing dari komponen untuk penghubung ke dalam database servernya. Yang pertama URL-nya. Di sini nama database-nya yaitu kami buat gaji. Kemudian untuk usernya
root dan passwordnya masih kosong. Kemudian kami perlu untuk mengimportkan driver manager agar dapat berjalan database server tersebut. Dan kami kemudian mendeklarasikan ulang variabel dari static method tadi untuk dikoneksikan ke dalam driver manager. Di sini menerapkan kembali konsep OOP. Untuk menjalankan program yang kami buat atau aplikasi yang kami buat, maka diperlukan kelas main. Maka kami di sini membuat kelas main yang dimana terbentuk dari PSVM dan beberapa program. Nah, program di sini terbentuk dengan sendirinya atau otomatis karena kami menggunakan fitur dari yang disediakan NetBeans tadi yaitu JFrame, maka otomatis NetBeans akan membikinkan program yang akan mempermudah kita nantinya. Di sini programnya terdiri dari try catch dan perulangan yaitu for. Dan kembali menggunakan konsep OOP atau Object Oriented Pemrograman yang terdiri dari override. Nah, maksud dari override ini yaitu method run memanggil memanggil yang di dalam method run ini terdapat konstruktor, yang di dalam konstruktor itu terdapat encapsulation atau method setter yang diisi dengan boolean yang bernilai true. Maka dengan ini kami berhasil membuat aplikasi tersebut dan berjalan dengan sebagaimana mestinya. Maka akan kita tampilkan bagaimana cara berjalannya aplikasi yang kami buat ini. Oke. Untuk lebih tepatnya mari kita coba, untuk lebih jelasnya mari kita coba aplikasi yang telah kami buat. Oke, seperti yang telah dijelaskan tadi, bentuk graphical unit interface-nya seperti ini, yang terdiri dari 8 label. Di mana 8 ini akan kita ambil datanya dan akan kita masukkan ke dalam database. Dan terdapat 6 fitur, yang diantaranya tambah data, hitung, simpan, reset, hapus, dan keluar. Oke, mari kita coba menginputkan suatu data. Kita misalkan nama Fulan, jabatannya sebagai kasir, dan gaji dari si Fulan tersebut sebesar 1.750.000. Dan dalam seminggu dia bekerja selama 78 jam. Maka dapat kita hitung tunjangan, bonus, potongan, dan serta gaji bersihnya dengan tombol hitung di sini yang sudah dirangkai sedemikian rupa untuk mengoperasikan berapa jumlah gaji bersih dari si Fulan tersebut. Nah, di sini kita tinggal menyimpan datanya dan proses simpan data berhasil. Maka di sini tertera Fulan, data si Fulan yang telah kita input pada text box tadi. Oke, mungkin sekali lagi ya. Namanya Ria dan jabatannya sebagai pelayan. Gaji Ria tersebut mungkin sebesar 1.100.000. Nah, jam kerjanya dalam seminggu mungkin Ria hanya bekerja 50 jam saja. Maka diperoleh tunjangan, bonus, potongan, dan gaji bersihnya sebanyak 1.200.000. Dan kita simpan datanya ke dalam database. Nah, bila terjadi kesalahan, kita dapat menggunakan fitur hapus. Maka data tersebut akan hilang. Begitu. Oke, mungkin
cukup gini ya aplikasi yang telah berhasil kami buat. Tinggal oh ya, mungkin fitur dari riset ini seperti ini, dan untuk tambah data ya sama seperti riset, hanya beda maksud saja. Oke, dan keluar tentu saja aplikasi akan keluar. Baik, mungkin akan kembali kami ulas mengenai aplikasi yang telah kami buat. Dalam aplikasi kami ini terdapat suatu package yang dimana package ini terdiri dari 3 kelas, yaitu kelas gajian, kelas config, dan kelas main. Kelas gajian digunakan untuk mendesain Java GUI dan beberapa program yang akan berjalan. Kemudian kelas config digunakan untuk mengkoneksikan aplikasi kami ke dalam database server. Serta untuk kelas main yaitu pemanggilan kelas dan untuk berfungsi untuk menjalankan sebagaimana fungsi dari kelas main itu. Oke. Dalam program atau aplikasi yang kami buat ini banyak menggunakan konsep object oriented programming, yang dimana di antaranya yang pertama yaitu tentu penggunaan kelas dan penggunaan inheritance atau pewarisan. Oke, berarti yang dimana kelas gajian merupakan subkelas dari superkelasnya yaitu Java X-Swing JFrame, yang dimana Java X-Swing JFrame ini yaitu fungsi dari Java GUI. Kemudian penggunaan method void yang dalam hal ini tentu banyak menggunakan try catch dan perulangan, yaitu statement while, dan banyak menggunakan exception handling untuk menyampaikan pesan error yang dapat memudahkan untuk pemahaman bagi user. Kemudian penggunaan konstruktor. Konstruktor adalah suatu metode yang dimana nama metodenya itu merupakan sama seperti nama kelasnya, yaitu gajian. Kemudian penggunaan tentu saja dalam OOP sering melakukan instansiasi dan polimorfisme. Polimorfisme adalah mendeklarasikan metode dengan bentuk lainnya dengan memanfaatkan metode overriding atau overloading. Dalam hal ini adalah instansiasi. Itu ditandai dengan statement new. Kemudian di sini ada penggunaan interface. Penggunaan interface ini digunakan pada Java AWT. Java AWT merupakan fungsi dari Java yang digunakan untuk mengcompile. Program ini sebenarnya otomatis terbentuk apabila kita menggunakan fitur JFrame yang disediakan dari NetBeans tersebut. Maka sini sudah terkoneksi segala sesuatunya, yaitu baik itu Java Swing, Java AWT, dan berbagai macam program atau operasi OOP yang dimasukkan ke dalam metode tersebut. Kemudian di sini terdapat deklarasi metode yang
terdapat parameter yang metode Java AWT tadi. Di sini sesuai dengan nama label yang telah dibuat pada Java GUI. Dan pada OOP mesti memanggil metode untuk mempersingkat source code. Dan pada label hitung, pada label hitung terdapat beberapa operasi yang untuk memudahkan user dalam menghitung gaji bersihnya. Ini tadi sudah dijelaskan di awal. Dan tentu menggunakan konsep encapsulation untuk melengkapi dalam pemrograman berbasis objek, maka digunakan method set untuk memanggil set text yang telah diisi dari keyboard pada aplikasi tersebut. Kemudian terdapat kembali pemanggilan metode kosongkan form dan try catch dan metode void, yang dimana metode void ini berfungsi untuk menuliskan tabel pada Java GUI-nya. Dan kembali pada label hapus atau button hapus tadi, menggunakan statement try dan catch, di mana apabila kita berhasil melakukan operasi, maka disebut akan terkoneksi langsung dengan query yang terkoneksi dengan basis data yang kita gunakan. Dan kembali menggunakan pemanggilan metode untuk mempersingkat source code. Dan encapsulation atau pembungkusan yang ditandai dengan statement private, yang dimana statement private ini bertujuan agar yang kita deklarasikan tidak dapat diakses di kelas atau package lainnya. Oke, ada satu penggunaan interface di sini pada kelas main. Di sini penerapan konsep polimorfisme yaitu overriding. Ya, seperti saya jelaskan tadi, di mana pada metode run kembali dipanggil konstruktor yang bernama gajian, kemudian digunakan untuk memanggil metode setter, yaitu metode set visible yang berisi boolean true. Nah, pada statement ini diperlukan override, dan override ini berasal dari interface runnable yang berasal dari package Java Link. Mungkin untuk tantangan dan hambatan yang kami rasakan selama dalam pembuatan aplikasi penggajian ini, menurut kami ada 3 tantangan yang lumayan cukup berat bagi kami. Yang pertama yaitu penemuan dan pembentukan ide dari aplikasi tersebut. Nah, misalnya seperti bagaimana alur dalam pembuatan aplikasi, karena jujur ini merupakan proyek pertama yang kami buat. Kemudian yang kedua, tantangan yang kedua yaitu dalam perancangan pembuatan aplikasi ini kami bingung dalam menerapkan konsep OOP, karena konsep OOP memang ribet dan dalam penerapannya yang bertujuan untuk mengefisiensikan source code-nya. Kemudian yang ketiga yaitu tentu saja perancangan desain, baik itu Java GUI dan database atau basis data, yang dimana itu merupakan keterbatasan dari skill dan ilmu yang kami miliki. Dan mungkin untuk hambatan yang kami rasakan selama pembuatan aplikasi ini, mungkin keterbatasan dari device yang kami miliki, sehingga menjadi terlambatnya dari proses pembuatan aplikasi kami ini. Begitu.
Oke, mungkin cukup sekian presentasi mengenai aplikasi yang kami rancang sedemikian rupa. Semoga bermanfaat, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami tutup wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.